What's up, Mit? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with me, Bill. Jadi ini udah lama banget kita nggak buat segmen ini, tapi luar biasa sekalinya buat lagi. Kita kedatangan tamu yang luar biasa banget. Ini wah, gimana ya? Saya jadi malu sendiri. Nah, emang sebelum mulai itu kalau kata pepatah yang udah banyak juga sering kita dengar, tak kenal maka tak sayang. Jadi mari kita berkenalan dulu nih sama, ya kita mulai deh. Pak, mungkin bisa dari Bapak sendiri nih yang memperkenalkan ke teman-teman semua siapa gitu. Ya, bisa. Nah, nama Heldi Agustian. Saya dilahirkan di Cilegon 31 Agustus 1970. Kemudian sempat besar di Poso, Sulawesi Tengah. Jadi kita bisa sedikit-dikit lah nganangoni gitu. Iya. Kota Cilegon ternyata bisa. Iya, wali kota Cilegon ternyata bisa nganangoni ya, nganangoni kita. Oke, jadi teman-teman di sebelah aku ini seperti tadi udah dikenalin sendiri. Sebelumnya saya seorang salesman Toyota di Auto 2000 Juanda, kemudian menjadi supervisor, jadi kepala cabang di Cilegon. Ya, 2010 pernah nyalon wali kota dari independen. 2015 nyanda ada partai. Jadi 2016 masuk di Partai Berkarya. 2021 kemarin kami dilantik. Satu-satunya wali kota se-Indonesia. Mungkin yang mantan salesman Toyota. Dan partainya nggak lolos lagi sekarang kan, Partai Berkarya. Nah ini, jadi ya di sebelahku ini udah ada Bapak Wali Kota Cilegon, tadi udah dikenalin. Kalau didengar sekilas ini unik banget, perjalanan yang panjang dan kayaknya berliku-liku dari sales, dari ini nggak dapat partai juga, tapi akhirnya sekarang sudah menjadi wali kota Cilegon. Nah, tapi sebelum kita masuk mungkin ke sana, ini Bila penasaran nih sama teman-teman. Ini kan dari Cilegon, Pak. Kemarin juga tadi juga Bapak udah bilang pernah besar dari Poso, Sulawesi Tengah. Nah, ini kan ya kan pernah sempat tinggal di sana. Terus ini tapi kan sekarang ini lagi di Sulawesi Utara, Pak. Iya, lagi Sulawesi Utara. Nah, ini lagi di Sulawesi Utara. Kok bisa, Pak? Ini ada kenapa nih? Perlu diketahui bahwa di Cilegon itu punya sejarah yang disebut dengan Geger Cilegon. Geger Cilegon itu adalah pergerakan setelah meletusnya Gunung Krakatau tahun 1883. Kemudian kita ada pemberontakan di Cilegon, di mana konon katanya Belanda mati 100% di kota Cilegon. Ya, dan kemudian dampak daripada itu 99 ulama dibuang ke seluruh Indonesia. Termasuk di wilayah Sulawesi Utara ini ada 11 orang Cilegon yang dibuang. Termasuk kita Pebuyut. Iya. Kita Pebuyut ada di Jalan Jenderal Sudirman. Ada masjid di sana, Masjid Kiai Haji Arsyad Tawil. Nah, jadi kemarin kita show ziarah, berapa kali kita show Manado, show nyanda kehitung lagi ke Manado ya. Cuma kali ini memang kita sedikit berbeda karena kita membawa profesor, ahli daripada penelitian, ahli sejarah yang insya Allah Syekh Arsyad Tawil ini akan dijadikan pahlawan nasional. Dari data-data, tadi kita sudah ke kemah, kemarin sudah ke masjidnya, terus kemudian ke kuburannya, ke makamnya, kita ke kemah, ke pembuangannya, ke penjaranya, ke air madidi tadi, termasuk kita juga ziarah kepada teman-teman beliau seperjuangan, yaitu ke Jaton ini, Jawa Tondano. Jadi ke Jaton ini karena memang ada buyutnya Bapak. Berteman-teman. Iya, ya, teman. Seperti orang semua bersaudara. Orang semua bersaudara, betul sekali. Jadi kunjungan kali ini berarti bukan cuma berkunjung biasa untuk, tapi ada memang membawa riset juga. Timnya, yaitu untuk penelitian. Nanti tim ini juga akan berangkat ke Leiden, karena memang ternyata pejuang Geger Cilegon ini dikenal dan sudah masuk di dalam media-media atau koran-korannya Belanda sejak 1888 sampai seterusnya. Jadi sejarah itu tercatat sekali di Belanda. Ya. Tapi di Indonesia sendiri memang belum ada justru ya. Ya, catatannya kemarin kita cari
ada, kita sudah punya buku, ada bukunya, buku tentang Arsyad Tawil ini, di mana beliau itu pada saat Bung Karno pertama kali di alun-alun Kota Serang memulai rapat akbar dengan pidatonya, wahai putra Banten, tahukah kalian bahwa di Banten ada pahlawan besar? Siapa dia? Dia adalah Kiai Haji Muhammad Arsyad Tawil. Jadi kalau dulu buyut saya berjuang itu untuk memerdekakan Indonesia, bagaimana sekarang orang berjuang untuk mengisi kemerdekaan ini dengan inovasi-inovasi yang harusnya jauh lebih baik, membawa nama Cilegon ke depan jauh lebih baik. Biasa. Nah, ngomong-ngomong tadi perjuangan, tentang perjuangan, Bapak kan juga untuk sekarang ketika menjadi wali kota kan itu perjuangannya gimana ya? Iya pasti ya Pak. Nah, mungkin bisa nih, kan ini juga pasti banyak pemuda-pemudi yang nonton. Mungkin bisa kasih gimana sih kita sebagai pemuda-pemudi itu walaupun banyak kesulitan yang kita hadapi, banyak tantangan, tapi ya jangan menyerah atau gimana Pak? Untuk motivasi lah buat anak-anak muda yang ada di luar sana, apalagi generasi Z sekarang. Yang pertama, tidak ada kata sulit. Jika kita mau pasti kita bisa. Itu dulu, nggak ada yang sulit di dunia ini. Jika kita mau pasti kita bisa. Kedua, tidak ada yang tidak mungkin jika kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Kan nggak mungkin seorang salesman bisa jadi wali kota ternyata terbukti. Ya kan, partainya juga nggak dikenal, ternyata kan mungkin juga gitu ya. Karena seyogianya Allah itu, kita tahu bahwa dunia dia memungkinkan apa yang tidak mungkin terjadi, mungkin saja terjadi. Dan itulah filosofi saya. Kemudian Allah menciptakan kita itu untuk membuat sejarah, bukan untuk mengikuti sejarah. Bikinlah sejarah dalam diri kita, karena kesuksesan kita itu kan ada 5 tangan katanya istilahnya. Yang pertama adalah buah tangan, yaitu karya dan kekaryaan kita. Kemudian yang kedua adalah ada yang disebut dengan campur tangan. Kita sukses itu pasti ada campur tangan orang lain. Kita lahir ke dunia aja kan ada campur tangan bidan, dokter, dan yang lainnya. Yang ketiga adalah garis tangan. Nah, garis tangannya kalau belum jadi ya terus kita berjuang terus. Insya Allah cita-cita kita akan tersampai nantinya. Yang keempat tentunya orang-orang sukses itu dicari karena tanda tangannya sangat penting. Dan yang kelima, angkat tangan, berdoa. Karena dalam beberapa hadis disebutkan ad-du'a silahul mu'minin, ad-du'a ruhul ibadah, ad-du'a muqall ibadah. Semua itu daripada ibadah itu intisarinya adalah doa. Maka oleh karena itu jangan lupa untuk sukses itu cuma ada 2 cara. Hormati kedua orang tua kita dan hormati para guru-guru kita. Insya Allah Allah ridha. Apa yang kita cita-citakan bisa terwujud ya. Dan jangan memandang orang tua kita kaya, orang tua kita miskin. Yang kaya dan miskin adalah orang tua kita, bukan diri kita. Dan jangan pernah ada satu orang pun yang melarang cita-cita kalian. Kejar terus cita-cita itu. Ya, saya juga dulu pernah jadi anak pejabat usia 10 tahun, tapi saya kos di Jakarta. Untuk mencapai cita-cita saya harus jauh dari orang tua saya. Disitulah ujian-ujian ya dirasakan ya, bagaimana sulitnya dulu kan, ya kan, dulu kan tidak ada e-banking, harus pakai wesel lama banget gitu kan. Tapi bisa, dan sekarang sudah menjadi wali kota yang luar biasa. Ya mungkin Cilegon kita sudah melakukan inovasi-inovasi seperti sampah ya. Sampah kita jadikan co-firing, bahan bakar pendamping batu bara dengan harga 1 tonnya sama dengan harga 1 ton batu bara. Ya, dan insya Allah tahun 2025 Cilegon satu-satunya kota mungkin yang kekurangan sampah. Kekurangan sampah ya Pak? Karena kita dapat bantuan dari PLN hampir 10 miliar dalam bentuk bangunan, kita dapat lagi dari Bank Dunia 100 miliar. Ya, kita mau dapat bantuan lagi dari Chandra Asri juga. Mudah-mudahan insya Allah Allah ridha. Semuanya adalah dari keridhaan Allah. Ya. Jangan merasa diri kita paling hebat, jangan merasa diri kita paling pintar. Kehebatan milik Allah, kepintaran milik Allah. Kita cuma biasa-biasa saja. Nah, karena Bapak tadi udah bilang Cilegon jadi kekurangan. Bila jadi penasaran nih Pak, untuk kedepannya apa yang Bapak lakukan lagi untuk Cilegon? Apakah ada yang selain dari pengurangan sampah itu mungkin, atau program-program inovasi-inovasi baru? Karena SDM
Ya. Kita berikan 5.000 orang beasiswa full sarjana. 5.000 orang. Kali 8 semester, kali 3 juta rupiah. Sehingga orang-orang Cilegon setahun 1.000 orang kita berikan sarjana, kita berikan beasiswa cuma-cuma. Ya. IPK-nya tidak boleh kurang daripada 3, tinggal 5 tahun di kota Cilegon. Terus kemudian orang miskin terutama ya, karena ini bisa merubah ekonomi keluarga mereka dengan pendidikan. Kemudian 3 angkatan, jadi kalau lulus 2023 SMA, SMK Aliyah, 2022, 2021 dorong mereka ikut SBMPTN. Kalau mereka lulus di seluruh universitas negeri Indonesia kita bayarin. Kalau mereka nggak lulus kita sudah siapkan ada 24 universitas swasta seprovinsi Banten, sehingga tidak ada alasan lagi di kota Cilegon yang miskin tidak kuliah. Kita pengen membangun generasi emas tahun 2045. Luar biasa banget. Bila sampai speechless ini nggak tahu mau bilang apa. Karena dari situ ini harusnya juga banyak dicontoh ya dari banyak lah dari seluruh Indonesia mungkin bisa mencontoh dari inovasi yang Bapak buat dari tadi sampah yang dibuat dimanfaatkan si sampah itu, dan juga beasiswa yang diberikan untuk generasi yang ada di Cilegon. Bila kira ini udah lumayan panjang juga Pak kita ngobrolnya, dan mungkin ini terakhir deh. Terakhir Bapak bisa kasih closing statement untuk teman-teman lagi. Iya. Ya, khusus buat anak-anak muda yang ada di sekitar sinilah, sekitar Tondano atau di Sulawesi Utara secara keseluruhan, bahwa Tuhan menciptakan kita ini sudah ada piringnya masing-masing rezekinya. Tidak akan mungkin tertukar piring yang satu dengan piring yang lain gitu ya. Kita tahu bahwa sekarang tahun 2023, besok 2024, kemarin 2022. Pertambahan tahun cuma 1. Tidak akan pernah lebih dari 1. Tapi sebagian besar kita tidak pernah berpikir bahwa tidak mungkin ada tahun 2023 kalau tidak dimulai dari tahun 1 terlebih dahulu. Ya kan? Nggak mungkin kan ada 2023 kan kalau nggak ada 1 dulu kan? Bahkan ada tahun sebelum Masehi. Kalau diilustrasikan rata-rata usia manusia 100 tahun, maka 2023 dibagi 100, berarti ada 20 kuburan di atas kita, kurang lebih. Nah, pertanyaannya nyampe nggak usia kita 100 tahun? Belum tentu. Ya, kesimpulan saya apa? Bahwa kehidupan di bawah tanah jauh lebih lama daripada kehidupan di atas tanah. Mumpung kita saat ini masih di atas tanah, kejarlah cita-citamu, berikan yang terbaik buat orang tuamu, dan insya Allah kelak mudah-mudahan apa yang dicita-citakan itu menjadi kebanggaan bagi ibu-ibu yang telah melahirkan kita, ibu-ibu yang terus mendoakan kita. Mudah-mudahan kelak kalian adalah menjadi pemimpin-pemimpin di negeri ini. Sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak loh Pak atas kesempatan dan waktu sudah mau mampir di channel Aibil Production. Jadi teman-teman semua, itu dia perbincangan kita di episode kali ini. Luar biasa, kita bisa mengambil banyak dagingnya. Tadi kita bisa ambil mulai dari gimana kita jangan menyerah sebagai pemuda, dan banyak lah yang bisa diambil. Jadi that's it for today guys. Thank you for watching this video. Don't forget to like, share, comment, and subscribe. And see you in the next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.